Sobat belajar, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6 tema 1 subtema 3 dengan judul Ayo, Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP yang terangkum dalam subtema 3. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan. Mari kita mulai pelajaran PPKN dengan materi pengamalan nilai-nilai sila Pancasila dalam sehari-hari. Pancasila adalah 5 dasar atau asas negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengatur semua tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasilalah yang juga mempersatukan Indonesia dan berhasil mengatasi semua konflik di Indonesia yang pernah terjadi selama ini. Berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, 1. Saling menghormati antarumat beragama. 2. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. 3. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agamanya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikat semuanya sama di dunia ini. Contoh adalah, 1. Membela kebenaran dan keadilan. 2. Menyadari bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 3. Tidak melakukan diskriminatif. 4. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contohnya antara lain adalah, 1. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta pada tanah air dan bangsa. 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya adalah, 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Menghormati hasil musyawarah. 3. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. 4. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang. Contohnya adalah, 1. Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. 2. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. 3. Menghargai hasil karya orang lain. 4. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Halo Sobat Belajar, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas cara membuat kesimpulan suatu teks. Setiap bacaan, tentu memiliki inti atau arah pembicaraan terhadap suatu topik. Kesimpulan adalah, inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Kesimpulan dibuat untuk memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca. Halo Sobat Belajar, masih semangat belajar kan? Untuk pembelajaran IPA, kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Kelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Pelestarian in situ, dan 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya.
Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, seperti taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Halo Sobat Belajar, untuk pelajaran IPS kali ini, kita akan membahas sistem politik dan pemerintahan negara anggota ASEAN. Negara Indonesia. Indonesia merupakan negara republik. Negara republik dimiliki oleh masyarakat dan bukan milik orang yang memimpin negara itu. Di negara republik, posisi pemimpin tidak berlangsung turun-temurun seperti di negara monarki. Negara republik artinya sebuah negara dipimpin oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Kepala negaranya adalah presiden. Kemudian orang yang memberikan suara pada undang-undang adalah perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Meski suatu negara berbentuk republik, belum tentu negara itu menggunakan kata republik pada nama resminya. Negara Malaysia. Bentuk negara Malaysia adalah monarki konstitusional. Ini sama dengan negara Inggris. Negara monarki konstitusional memiliki sistem pemerintahan di mana kerajaan yang memimpin didampingi oleh konstitusi atau pemerintahan, di mana tugas, hak, dan kewajiban pemimpin tertulis dalam hukum atau dalam adat. Kepala negara Malaysia adalah raja, sementara kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Singapura. Bentuk negara Singapura adalah republik parlementer, artinya negara republik menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer. Pemerintahan ini beranggotakan kabinet dan pemimpinnya, perdana menteri atau kanselir, yang diusulkan oleh parlemen atau badan legislatif, dan bertanggung jawab pada parlemen itu. Kepala negara Singapura adalah presiden. Negara Kamboja. Seperti negara Malaysia, Kamboja juga berbentuk monarki konstitusional. Sehingga, di sana ada kepala negara yang merupakan raja dan ada kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Negara Thailand. Thailand juga merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional. Di sana negara dipimpin oleh raja dan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Negara Filipina. Seperti Indonesia, Filipina memiliki bentuk negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki bentuk negara republik sosialis. Di negara ini kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki bentuk negara kesultanan. Di sana, pemimpin negaranya adalah sultan yang sekaligus menjadi Perdana Menteri. Negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki bentuk negara parlemen. Artinya pemerintah yang terdiri dari kabinet dan pemimpinnya diusulkan oleh parlemen atau badan legislatif dan bertanggung jawab pada parlemen itu. Di Myanmar, pemimpin negara adalah presiden yang dibantu oleh dua wakil presiden. Kemudian, yang menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahannya adalah kanselir. Negara Laos. Bentuk negara Laos adalah republik demokrasi. Pemimpin negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, dari daftar di atas, bentuk negara apa yang paling banyak digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN? Halo Sobat Belajar, untuk pelajaran seni budaya dan prakarya, kali ini kita akan membahas pewarnaan patung. Patung merupakan salah satu karya seni tiga dimensi. Agar lebih menarik, patung biasanya diberi pewarnaan. Pewarnaan dilakukan setelah patung selesai dibentuk. Jika menggunakan bahan tanah liat, patung diwarnai setelah tanah liat mengering. Peralatan yang harus disiapkan untuk proses pewarnaan patung, antara lain 1. Cat akrilik atau cat minyak. 2. Berbagai warna sesuai selera dan kebutuhan. 3. Koran bekas untuk alas bekerja. 4. Air untuk campuran. 5. Patung yang sudah kering. Adapun bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu 1. Kuas, besar kuas tergantung kebutuhan. 2. Palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Kemudian langkah-langkah pewarnaannya sebagai berikut. 1. Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. 2. Aduk cat yang dicampur dengan air dalam palet atau wadah lain.
3. Pastikan patungnya sudah kering sempurna, kemudian warnai patung sesuai selera. Selamat mencoba sobat belajar.